Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengar ya. Baik. Oh iya, saya lupa headsetnya. Baik teman-teman semua, senang sekali siang ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah psikologi agama ini, dan topik diskusi kita pada siang hari ini adalah tentang objek kajian psikologi agama. Kita penting untuk memetakan ini karena sebagai ilmu yang sama-sama mengkaji manusia beragama, kita harus cermat mana wilayah kajian psikologi agama, mana wilayah kajian antropologi agama, ini beririsan ini ya, mana wilayah kajian sosiologi agama, dan yang lain. Oke. Nah, sudah hadir di sini 25 orang, 24 berarti yang nampak di sini Nur Syahdina, Elisa, Rizky, dan yang lain. Semoga ikut menyimak ya. Semoga tidak sambil nyuci nih atau jemur pakaian. Sambil jualan boleh ya. Baiklah, teman-teman semua, marilah kita. Nah, ini Arbi udah nongol ya. Kita mulai perkuliahan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jihan, backgroundmu tidak cocok dengan warna apamu itu, jadi kayak penampakan ya Jihan. Kayak penampakan. Oke. Saya lihat kelompok berapa yang sudah submit? Belum ada. Sudah disubmit Pak dalam bentuk zip di grup. Iya Pak. Oh, semua. Masya Allah. Iya Pak. Masya Allah, ternyata kalian hebat. Tapi Inyong tidak tahu kalau ini semuanya. Dikirim Elvira ya. Zip itu kadang ini ya. Oke. Nah, kawan-kawan, ada beberapa isu yang kita diskusikan dan teman-teman resume. Ini Windra. Satu-satu aja besok ya. Jadi harus ini. Kadang nggak bisa di copy itu loh teman-teman. Oh, select all terus gitu. Nggak bisa di copy. File. Oke, jadi satu-satu ini. Kelompok 1, ini dia. Nah, baik kawan-kawan semua. Berapa poin yang kita diskusikan? 6 ya, jangan dikorupsi. Ada terjadi korupsi tema. Yang pertama tentang Objek agama. Oke. Tentang apa? Halo. Tapi jangan salah juga, teman-teman. Meresumnya itu bareng-bareng, mungkin dibagi, tapi dikumpulkan, kemudian dibaca, didiskusikan. Nanti pas ditanya, Pak, itu bukan bagian saya. Kok gitu? Nah, itu piye. Jangan-jangan terjadi juga di kelas ini. Ketika ditanya Nur Sadina, Nur Sadina, apa objek penelitian psikologi menurut Zaki Darajat? Bukan bagian saya, Pak. Saya bagian Niko Sukurdister. Kelompok kemarin begitu. Oh, kamu ketahuan, saya bilang. Bagi tugas betul, tapi dipahami bersama ya. Baik, kawan-kawan. Yang pertama, kita akan diskusikan hari ini. Teman-teman silakan tanyakan ke saya. Insya Allah, kalau bisa saya jawab. Yang pertama, objek, material, dan objek, bisa dilihat ya, formal.
Yang kedua, objek psikologi agama menurut Zakiyah Darajat, Profesor Zakiyah Darajat. Ini adalah orang pertama, teman-teman, yang mengenalkan psikologi agama di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, IN dulu ya. Kalau di lingkungan Kristen udah biasa ada psikologi pastoral, psikologi konseling gereja, psikologi keumatan, ada. Nah, kemudian objek kajian menurut, ini orang Indonesia, Niko Sukurdister. Ini seorang teolog, seorang psikolog yang sudah jadi WNI, ini di Jogja ini. Oke. Kemudian yang keempat, menurut Robert Walter Krebs. Oke. Yang kelima, objek psikologi agama menurut Walter Huston Clark. Dan yang keenam, apa toh agama menurut psikologi agama dalam perspektif psikologi. Nah, teman-teman semua berhasil menemukan ini semua dari teks itu, ada semua? Berhasil? Berhasil? Berhasil, Bi? Wah, kamu tambah ini ya di rumah terus. Berhasil? Kalau berhasil saya ingin tanya kepada teman-teman. Dari ringkasan itu, ini yang pertama ada di depan muka saya ada Nur Sahdina. Nur Sahdina, di ringkasanmu dengan teman-teman, objek materialnya itu apa? Psikologi agama ini. Halo? Kenapa tidak ingat? Nur Sahdina? Dengar suara saya? Iya, Pak. Apa Iya, dia? Pak. Sebutkan aja yang diingat. Objek Manusia, Pak. Manusia. Manusia beragama. Oh, manusia beragama. Kalau objek formalnya? Gejala-gejala jiwa, Pak. Gejala-gejala jiwa. Oke. Terima kasih. Elisa. Baik, Pak. Ringkasanmu gimana? Objek materialnya? Kebetulan saya sama Nina satu kelompok, Pak. Jadi, sama Nur Sahdina? iya, satu kelompok. Oh, enggak jadi saya. Jangan-jangan beda bacaannya. Sama? Sama, iya. Yang objek formal mungkin bisa ditambah itu, Pak. Apa? Tingkah laku dari manusia. Perilaku manusia. Tingkah laku dari manusia itu. Ya iya, perilaku toh, tingkah laku itu. Behavior bahasa Inggrisnya. Oke, thank you. Rizky Saputro, pasti orang Jawa ini. Ringkasanmu gimana, Rizky? Objek materialnya apa? Objek formalnya apa? Objek materialnya sama, manusia yang beragama. Terus untuk objek formalnya itu pengalaman dan tindakan yang mengungkapkan religiusitas. Pengalaman dan perilaku tindakan. Ya. Religiusitas keagamaan ya. Oke, good. Semua good. Yang lain ada yang masih yang kelihatan sini? Abdul ini Abdul apa? Abdul. Mohon nama langsung ya kalau tidak NIM Mas Abdul karena nanti saya ngambil kehadirannya di sini. Abdul Rauf ya. Rauf. Win-nya hapus ya, Up ya. Karena pasti win ya, Rauf. Ya, maaf ya, saya ganti Rauf ya. Rauf. Di resumu apa objek materialnya? Apa objek formal dari psikologi agama? Kalau objek formalnya agak panjang, Pak. Sama objek formal sama objek materialnya sama-sama panjang kalau menurut saya, Pak. Gimana sepanjang apa dia? Kalau objek materialnya dari psikologi agama adalah peranan agama atau keyakinan yang dianut oleh seseorang pada tingkah lakunya sehari-hari. Oh, perilaku berarti toh kalau dipendekin. Perilaku
beragama mungkin. Perilaku beragama toh. Oke, sip. Terus objek formalnya? Formalnya melihat itu perilaku beragama tadi, pilihan dari pendekatan psikologi dan melalui pendekatan agama. Oke, integrasi pendekatan psikologi dan agama ya. Oke, good. Thank you. Next, he is Arbi Mardison. Ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, jelas. Apa mau nyanyi dulu? Enggak perlu, Pak. Kayak artis Indonesian Idol siapa itu ya? Ya, boleh. Lanjut. Kalau untuk objek materialnya, Pak, sama, Pak, manusia beragama, Pak. Oke, good. Terus kalau untuk apa namanya, Pak? Yang objek formalnya formal. Ya. Tingkah laku manusia yang berkaitan dengan agama, Pak. Kalau perilaku keagamaan toh. Iya, Oke, sip. Kamu orang mana, Arbi? Orang Pekanbaru, Pak, Riau. Oh, saya pernah nggak bisa terbang itu dari Arbi dari Pekanbaru, terus terbang dari Padang. Tahun berapa itu ya yang asap parah itu? 2017 ya? 16? Oh, sering asap, Pak. Sering asap parah di sini, Pak. Tapi alhamdulillah jadi tahu kelok 9. Wah, indah sekali ya. Ya Allah. Sekali. Baiklah, yang lain silakan raise hand yang tidak menunjukkan wajahnya dan ingin berkontribusi menyumbangkan ilmunya, silakan. Mungkin saya, Pak. Ya, Iqbal. Tafadhol, Iqbal. Iya, kalau misalnya materi objek materinya itu manusia yang beragama, kalau misalnya yang formalnya adalah tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan sukma dan tingkah laku manusia yang saling berkaitan dengan realisasi agama. Udah, Pak. Gejala-gejala keagamaan ya. Ya. Oke. Biasa bertele-tele. Cukup 1-2 tele saja. Ya, Pak. Makasih Iqbal ya. Yang lain masih ada? Halo? Tentu teman-teman sebagaimana psikologi, juga sosiologi, antropologi ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang meneliti tentang manusia kan? Manusia. Iya toh? Manusia kan? Manusia ini semua. Oke. Nggak ada psikologi gajah ya, nggak ada. Yang namanya yang punya pesik itu ya hanya manusia toh. Karena itu ilmu ini ilmu yang mengkaji tentang manusia. Manusia apa? Ya manusia beragama karena psikologi agama. Artinya psikologi agama itu psikologi teistik, teman-teman. Oke. Psikologi teistik. Itu orang-orang atau sekelompok orang yang percaya akan adanya Tuhan. Psikologi teistik. Nah, ini dia. Oke, suara siapa itu yang bernyanyi-nyanyi? Oke, sip. Psikologi teistik. Nah, tapi apa fokus kajiannya atau objek formalnya itu yang membedakan antara psikologi agama dengan sosiologi agama dengan antropologi agama. Kalau di Usuluddin teman-teman, karena sebagai pendekatan itu mata kuliah psikologi agama ada satu ya, ada mata kuliah antropologi agama, ada mata kuliah filsafat agama, ada mata kuliah antropologi, sosiologi agama, filsafat agama, fenomenologi agama, feminisme yang agama. Oke, jadi objek materialnya adalah manusia beragama. Ini dia. Oke, manusia beragama ya. Ini manusia beragama. Apa objek formalnya?
tergantung dari definisi mazhab mana kalian, kita semua mendefinisikan psikologi kan. Apakah psikologi itu kan sekarang cenderungannya jadi ilmu tentang apa? Yang diteliti apanya? Perilaku kan? Perilaku. Ilmu tentang perilaku. Bagi sebagian orang katanya terdistorsi, kok jadi perilaku. Bukankah itu ilmu tentang jiwa? Nah, kita berargumentasi yang bisa diteliti, yang bisa diamati adalah perilaku sama pengalaman keagamaan ini. Ya toh? Kita tidak bisa meneliti jiwa manusia kan? Ya toh? Tetapi indikator-indikatornya itu yang bisa kita teliti. Maka betul ya jawaban teman-teman ini. Gejala-gejala jiwa perilaku manusia beragama betul. Pengalaman perilaku beragama betul. Ini apa lupa saya. Perilaku keagamaan betul, gejala-gejala keagamaan betul. Itu dia. Objek materialnya adalah manusia beragama, kemudian objek formalnya adalah ini dia. Perilaku atau pengalaman keagamaan. Karena itu ilmu ini tidak mengkaji kepercayaan kepada Tuhan. Tidak mengkaji surga, tidak mengkaji siksa neraka, tidak mengkaji kondisi alam kubur. Tidak. Tetapi mengkaji orang-orang manusia ini, orang-orang yang percaya. Oke, manusia yang percaya Tuhan. Manusia yang percaya adanya surga. Nah, ini beragamanya di sini. Manusia yang percaya adanya siksa neraka. Dalam Kristen sama, teman-teman. Siksa neraka itu namanya api abadi. Api keabadian. Sama. Surga sama, Firdaus sama. Saya kepercayaan tentang itu ya. Oke. Gimana pengalaman keagamaannya? Nah, ini dia. Apa perilaku-perilaku orang yang percaya kepada Tuhan? Pasti harmonize his life with beyond kan? Pasti dia akan menyesuaikan kehidupannya dengan kehendaknya. Dia beramal soleh, dia sholat, dia zakat, dia beragama dengan baik, dia ikut majelis dzikir, majelis sholawatan. Nah, oke. Apa orang-orang yang pengalaman beragama, orang-orang yang percaya kepada surga? Ya, dia akan menjalankan perintah-perintah Allah kan? Menjalankan kebaikan-kebaikan, menghindari keburukan-burukan. Nah, ini perilaku semua ini. Sholat terus, puasa, ya kan? No maksiat, no minuman keras, no narkoba, no memfitnah. Itu semua pengaruh kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada adanya surga neraka, percayaan adanya balasan baik dan buruk dalam pengalaman manusia beragama ini. Itu bagus sekali teman-teman untuk penelitian-penelitian ini. Saya mau deh meneliti ya siapa yang nanti mau nulis skripsi tentang psikologi agama. Menarik sekali. Misalnya meneliti tentang keberagamaan mahasiswa psikologi angkatan 2020 kelas B. Ada teorinya. Macam mana? Bagus sekali. Itu ya, teman-teman. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Please. Langsung atau raise your hand. Oke. Clear? Guys? YouTuber ini, guys. Clear or not clear? Wadih atau ghair wadih? Nah, itu bahasa pondok. Cukup? Oke. Oke. Kalau cukup, sekarang mungkin dari 6 isu itu yang teman-teman resum, ada sesuatu yang menurut teman-teman ingin ditanyakan. Silakan.
Sini yang kelihatan ada Elisa, ada Rizky, ada Asfarina, Rauf, Mardisen, Hanan, ada Mufidah, kayaknya sama bundanya ya Mufidah, dan yang lain. Gak apa-apa, kadang-kadang pengajian kok ini. Ya, Rizky, silakan. Baik Pak, sebenarnya terima kasih buat kesempatannya. Mungkin bertanya dari 6 topik itu, yang masih saya bingungkan itu mungkin dari definisi agama dari perspektif psikologi. Soalnya kan dari hasil kerja kelompok itu ada definisi agama itu secara substantif dan fungsionalis gitu kan. Nah, cuman mungkin dari saya pribadi atau juga dari teman-teman kelompok saya itu ngerasa bahwa sebenarnya itu apa sih, kalau saya kan dalam bukunya itu diterangkan bahwa kita itu harus mempertimbangkan antara fungsionalis sama substantif gitu. Jadi nggak boleh yang substantif aja atau fungsionalis aja gitu. Jadi harus ibaratnya mengkolaborasikan dari kedua definisi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya agama dari perspektif psikologi itu apa sih, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, dan saya sudah ada slide-nya, slide ke-6. Kalau dalam psikologi agama tentu ada aspek psikiknya, psike ya, gimana so nyebutnya itu? Orang Sunda itu susah ngomong FF itu, psike. Oke, ada aspek innernya kan, ada aspek batinnya, aspek jiwanya. Nah, gimana definisi agama dalam perspektif psikologi itu? Apa? Inner experience. Nah, gitu dia. Nanti ada di slide ke-6. Of the individual, saya hafal udah bertahun-tahun. When he or she sense a beyond. Jadi pengalaman batin ketika seseorang merasa bertemu dengan Tuhan. Kapan kita mengalami itu? Ketika sholat kan? Ketika puasa, ketika bangun malam, ketika zikir. Pastikan kita merasa ketemu dengan Tuhan. Kalau itu Muslim. Kalau orang Kristen kan ketemu dengan pendeta itu ketemu dengan Tuhan. Karena gereja adalah institusi Tuhan. Makanya nulis G itu gereja harus kapital loh, tidak kecil. Karena gereja itu bukan bangunan. Tapi institusi wakil Tuhan di bumi. Jadi ketemu gereja, kalau ke gereja orang Kristen itu sudah ketemu dengan Tuhan. Selamat. Gitu. Sudah dijamin masuk surga. Tinggal bilang ke Tuhan, Tuhan, saya kemarin mencuri mangga. Ampuni Tuhan. Diampuni loh dalam agama Kristen itu. Tuhan, kemarin saya melakukan maksiat ini. Ampuni Tuhan. Diampuni oleh Yesus itu langsung loh kalau dalam Kristen itu. Enak sekali. Enak sekali. Ya, baik dalam Katolik ya. Dalam Katolik itu, itu dia. Oke, inner experience of the individual, seseorang, when she or he sense a beyond. Jadi ketika ketemu dengan Tuhan. Kemudian apa? Dibuktikan evidence by the change of behavior, dan dibuktikan dengan perubahan perilaku. Nah, itu dia. Dalam psikologi tentu tetap perilaku. Itu ya. Jadi, kalau ketika sholat kita di bacaan sholat itu kalau kita hafal dahsyat sekali ya teman-teman. Allahu Akbar. Dahsyat sekali ya. Allah Maha Besar loh teman-teman. Oh, ini ada pengajiannya ini. So, kecuali Allah kan kecil toh. Terus sadarlah kita teman-teman. Ketika bilang Allahu Akbar, itu Allah yang besar aja Allah loh. Yang lain itu kecil. Tidak primer. Tujuan itu hanya Allah hidupnya. Itu dia. Kalau kita sadar itu dan ngaruh di behavior kita, di perilaku kita. Nah, itu dia. Coba bacaan-bacaan sholat jalan. Ketika sujud itu luar biasa ya Allah. Kita ya subhana, yang baca subhana apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang tinggi itu hanya Allah, Maha Suci Allah. Kita itu maaf ya, sampai kepala kita lebih rendah dari pantat kita itu. Dari perut kita, kotoran kita itu tanda tawadu loh teman-teman. Tapi nilai tawadu ketika sujud itu ada nggak di behavior kita?
Ketika sholat tawadu nggak apa sombong tetap ya. Itu harus, wah ya Allah, filosofi sholat ya. Kalau kita dalami luar biasa. Pas di akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, luar biasa banget itu. Kita berjanji untuk menebar. Nah, itu inner experience ketika kita, nah itu agama dalam psikologi. Tapi harus terlihat efeknya dalam perilaku. Nanti ada di slide saya yang ke-6 ya. When she or she attempts to harmonize his life with God. Jadi ketika seseorang, tadi manusia beragama berupaya menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, itu dia psikologi itu. Jadi bukan artinya dalam psikologi bukan hanya pengakuan, bukan hanya Rizky bilang I say I love you sama Nur Sahdina. Bukan itu inner experience. Tapi kalau sudah dilamar, nah itu sudah terbukti dalam psikologi cintanya. Sudah ada perilakunya melamar. Kalau cuma menggombal-gombal itu dalam psikologi ya belum cinta itu. Gombalisme itu. Tapi kalau sudah datang ke orang tua melamar, Pak, saya melamar putri Bapak. Untuk saya nikahi, bukan untuk saya pacari. Ah, itu dia. Perempuan itu butuh kepastian, teman-teman. Oh, jadi ke situ ya. Tapi betul ya, Nur Sahdina, perempuan butuh kepastian ya. Mufidah, Elisa, Asfarina. Bukan hanya digombalin doang, Rauf. Tapi butuh bukti. Nah, psikologi itu meneliti yang terbukti itu. Beragama yang terbukti itu. Terbukti bagusnya, terbukti solehnya. Nah, itu dia. Oke, nanti ada di slide ke-6. Yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, perkenankan saya untuk menampilkan ringkasan slide itu ya, teman-teman. Supaya, dan itu ada di semua yang bahan PDF itu. Persoalannya teman-teman meringkasnya dengan penuh kesadaran apa? Boten. Itu dia. Nanti kita akan lihat di pengalaman keagamaan menurut Clark. Oke. Singkat saja. Nah, ini sudah slide terakhir nih. Sudah pertanyaannya Mas tadi. Nah, ini kawan-kawan. Sudah kelihatan, Rauf, Ardi? Sudah ya. Nah, ini definisi agama dalam psikologi, teman-teman. Oke. Ini dia. Kelihatan, kawan? Rauf, mohon informasinya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Tapi tidak full screen. Full screen-nya kemana jadi hilang? Oke, sip. Oke, bentar saya stop dulu, maaf. Oke. Dari awal aja, mohon maaf, mohon dimaafkan. Oke, thank you. Ya, ini singkat. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon dicatat. Nanti di akhir setelah saya selesai, teman-teman meresponnya. Oke, maaf. Salah pencet. Oke, ini ya. Oke, sip. Wah, ini slide terakhir. Oke, ini dia. Tadi sudah kita diskusikan, kawan-kawan. Objek psikologi agama itu, ini dia. Ya. Objek psikologi agama adalah, ini dia. Manusia beragama sudah kita diskusikan tadi. Objek materialnya. Objek formalnya pengalaman agama. Artinya, agama yang historis ya, agama yang nampak, yang bisa diamati, yang bisa diobservasi, yang bisa dilihat. Itu dia objek formalnya. Jadi tidak meneliti belief system, tidak meneliti hal-hal yang tidak bisa diamati tadi. Nah, selanjutnya bagaimana objek kajian psikologi agama menurut Zakia Darajat? Oke, Zakia Darajat almarhum profesor ya. Menurut beliau,
Dan beliau adalah psikolog, teman-teman. Psikolog yang belajar agama di Mesir. Oke. Kata dia kesadaran dan pengalaman beragama. Di teks itu beliau membedakan antara kesadaran dan pengalaman beragama. Teman-teman menemukan apa perbedaan kesadaran dan pengalaman agama menurut Mohon maaf Pak, Ibu? di Bapak udah pindah slide ya Pak? Oke, sebentar. Di situ nggak kelihatan? Masih di objek psikologi agama awal tadi. Oke. Terima kasih informasinya. Saya padahal sudah coret-coret. Ya, terima kasih informasinya, Mas. Sekarang gimana? Sudah Pak, Sekarang udah Zakia Darajat? sudah Zakia Derajat. Kalau sekarang? Niko syukur. Oh, berarti harus keluar dulu ya, Rob ya. Baru. Ya, memang dalam psikologi agama dibedakan antara kesadaran beragama dengan pengalaman beragama. Di teks itu ada penjelasan itu. Apa beda keduanya, teman-teman? Dan sudah meringkasnya. Sini ada Adam Syihab, ada Rizky, dan yang lain-lain. Yang buka kamera itu yang di depan-depan. Apa bedanya kesadaran beragama dan pengalaman beragama? Pengalaman itu membekas sekali di hati saya. Nah, itu kan. Sekarang saya baru sadar. Ternyata Rauf itu tukang gombal. Wah, Rauf itu ceweknya banyak. Wah. Dari ungkapan itu, kalau khusus atau kaitannya dengan keberagamaan gimana? Kata nemu itu, teman-teman menemukan itu? Tidak? Nah, kesadaran beragama itu begini. Yaitu orang yang beragama dengan pikiran, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Oke. Misalnya saya berusaha, maaf menyebut saya berusaha untuk tidak bolong jamaah di masjid. Itu karena ilmu, karena pengetahuan bahwa sholat berjamaah di masjid itu pahalanya minimal 27 kali lipat. Saya juga berusaha jalan kaki loh teman-teman. Karena ada hadis 1 langkah menuju ke masjid untuk berjamaah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan lain-lain. Itu kesadaran beragama. Jadi melakukan sesuatu perilaku keagamaan, sholat jamaah dalam konteks itu dengan melibatkan pikiran, kognisi, ilmu. Beda dengan anak saya. Anak saya yang cowok sekarang 7 tahun kelas 1 SD. Teman-teman, dia lebih dulu ke masjid daripada saya. Kalau azan, namanya itu faza, kalau sini ada faza kalau nggak salah kemarin. Itu ada di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang, sudah azan. Panggil kawannya, Mas Hafiz ke masjid, Mas Ahyar ke masjid. Karena kami perumahan kecil, hanya 16 rumah. Tapi tahu kawan-kawan, mereka langsung ke masjid pakai pakai sepeda ke kampung itu. Dia masuk masjid apa tidak? Ketika sampai di masjid, kira-kira masuk ke masjid apa tidak? Tidak. Dia puteri itu masjid itu sama kawannya pakai sepeda. Berisik. Wah, balap-balapan. Dia putari itu masjid. Dia ada pasir di situ sisa bangunan. Dia prosotan. Wah, kotor. Jadi dia ke masjid mau sholat. Iya sholat. Tapi bukan dengan niat untuk ketemu dengan Tuhan, untuk curhat dengan Tuhan, untuk memohon ampun, memohon keridhoannya. Bukan. Dia ke sana untuk apa? Main. Duluan berangkat dari saya selalu itu. Tapi tiap sholat masbuk. Ada 3, kadang 4 rakaat masbuk. Zuhur 4 rakaat, masbuknya 4. Gimana?
Karena waktu sampai di sana bukan ambil wudhu. Bukan mau ketemu dengan Tuhan, main. Waktu sholat di shop itu ya kakinya ya tendang-tendangan sama kawannya. Ada bokong kawannya di depan disundul. Kadang bapaknya di depan ya disundul sama dia. Kurang ajar. Ya, karena dia tidak beragama, sholat tidak dengan pengetahuan kan, dia dengan ilmu. Itu tidak bisa diteliti dalam psikologi agama. Itu penelitian psikologi perkembangan anak gitu. Maksudnya masa bermain mas, nggak bisa. Coba ada nggak anak sholat khusyuk? Dibilang khusyuk, khusyuk, diem, nggak bisa diem. Didekati bapaknya biar diem, lari nyari shop lain. Oke, itu kesadaran beragama. Clear ya? Oke, kesadaran beragama. Kalau pengalaman beragama, menurut Zaki Derajat, yaitu orang yang beragama dengan melibatkan apa teman-teman katanya? Rasa, emosi, khusyuk, intens, bahasa Nico Superdester itu. Misalnya saya penelitian tentang pengaruh pengaruh atau implikasi sholat malam terhadap perkembangan spiritualitas mahasiswa psikologi angkatan 2020. Nah, itu kan persoalan rasa toh, pengalaman toh. Nah, itu bisa dijadikan penelitian psikologi. Tapi harus intens kata Nico Superdester tadi. Kalau Rauf sebagai objek penelitian saya tanya, sudah berapa lama Anda mempraktikkan sholat malam ini? Baru 3 kali Pak. Nggak jadi penelitian ini. Harus yang instan, intens. Yang sudah menjadi pengalaman, sudah menjadi rasa. Nah, itu dia ya. Oke. Kemudian proses beragama, kata Zaki Derajat. Oke, nah ini dia teman-teman, penting ya kita memahami ini. Bahwa dalam psikologi proses itu penting kan, perkembangan itu penting kan? Semua perkembangan bermakna positif. Nah, jadi kita pun dalam meneliti itu dalam kacamata ini loh teman-teman, proses ya. Termasuk kita hidup ya. Ini perkataan Ibu Zakia ini perlu kita pegang loh, proses itu. Jangan kita melihat orang lain, bahkan diri sendiri dalam perspektif final, tapi harus perspektif proses ini. Jangan Elisa bilang, saya bukan tipe calon istri ideal untuk Rauf. Jangan. Kata Nur Sahdina, saya bukan tipe istri ideal. Kata Adam, saya bukan tipe suami ideal. Jangan. Tapi katakanlah, saya sedang berproses untuk menjadi orang baik. Saya sedang berproses untuk menjadi calon suami yang baik. Saya sedang berproses untuk menjadi calon istri yang baik. Mana yang lebih positif? Pasti yang proses kan? Proses. Nah, orang proses-proses beragama seperti itu, misalnya penelitian tentang di Suryalaya. Itu proses beragama kan? Yang kecanduan narkoba itu di sana terapinya terapi bangun malam, hidroterapi, langsung mandi, kemudian dikir sampai sholat subuh itu. Pagi nggak tidur lagi, nggak kayak kamu habis sholat subuh tidur lagi. Yang di Surabaya itu setelah sholat subuh itu bercocok tanam ke sawah, ke ladang. Jadi lupa itu, lupa. Sarapan, puasa kalau nggak puasa. Itu proses beragama. Proses melupakan diri dari praktik-praktik yang bertentangan dengan akal. Atau yang lain kan? Proses-proses yang lain. Yang selanjutnya ini pengaruh agama terhadap perilaku. Ini kawan-kawan. Bisa meneliti, kita bisa menjadi objek kajian penelitian psikologi agama menurut Zaki Derajat ini ya. Pengaruh puasa Daud terhadap spiritualitas atau terhadap percepatan studi mahasiswa ini. Dapat dengan puasa tambah cepat atau tambah lambat? Itu dia, bisa itu dia ya. Terhadap perilaku, sekali lagi terhadap perilaku kan psikologi ini.
Nah, teman-teman, itu menurut Zakia Darajat. Mohon dicatat kalau ada pertanyaan nanti ditanyain. Nah, menurut Nico Sukurdister sama, objek kita adalah manusia karena psikologi, yang beragama karena psikologi agama. Kemudian yang kedua, manusia yang mengarahkan diri pada Tuhan. Nah, ini mengarahkan diri. Kapan seorang muslim selalu mengarahkan diri kepada Tuhan? Ketika sholat ya, ketika puasa ya, ketika bangun malam, ketika ngaji, ketika sholawatan mungkin, ketika main hadroh misalnya. Itu bisa jadi penelitian psikologi agama. Yang kedua, ini relasi intensional. Oke. Manusia dengan Tuhan. Yang intens, yang maaf kalau tidak pantas, yang intim antara manusia dengan Tuhan. Yang paling intim bagi seorang muslim, yang paling intens orang muslim berhubungan dengan Tuhan ketika sholat kan. Itu bisa diteliti. Oke. Pengaruh sholat malam terhadap ketenangan jiwa para pasien di mana. Pengaruh sholat malam terhadap kematangan emosi mahasiswa psikologi angkatan 2020. Ah, itu. Tapi yang intens, bukan yang sekali dua kali. Jadi itu dilakukan terus-menerus. Pengaruh tadarus Quran, pengaruh hafalan Quran. Nah, ada ya kemarin ya, pengaruh hafalan Quran terhadap saya itu pembimbingnya di pondok mana gitu. Oke, itu dia. Bisa menjadi relasi yang intens. Kalau Kristen kan sewaktu minggu ya, tuh di gereja bernyanyi. Teman-teman pernah ikut meneliti observasi praktik-praktik Natalan gitu? Pernah nggak? Sampai yang bernangis-nangis ya. Yesus, terima kasih kau telah membebaskan dosa kami. Wah, menjawab itu sampai bercucuran air mata loh teman-teman. Iya, enak tuh. Jadi Kristen itu enak, pokoknya percaya Yesus, jamin itu semua. Jamin akan masuk surga, jamin akan diberi rumah di surga, jamin akan diberi makan di surga. Nah, itu dia. Pokoknya percaya Yesus sebagai juru selamat itu ya. Juru selamat. Itu si Arbi itu kayak Yesus itu rambutnya gondrong tinggal sedikit. Raub juga sama, kalau nggak diikat itu. Ya, jadi sederhana mereka itu beragama ya. Nah, itu yang mingguan itu, kebaktian itu yang umum ya, karena sekarang ada hari Sabtu, ada Jumat, bisa menjadi objek kajian kita karena ini relasi yang intens gitu. Nah, itu dia. Teman-teman yang selanjutnya dari Krebs, nanti mau dicatat pertanyaannya. Apa dia yang objek kajian studi agama itu? Kata dia, masalah-masalah agama yang fenomenologis. Apa mana fenomenologi itu teman-teman? Kan ada fenomena, ada noumena. Apa fenomena? Masalah agama yang fenomenologis? Yang apa artinya? Adam? Rizky? Yang lain? Boleh, sini banyak yang hadir. Silakan raise hand. Ada yang tidak kelihatan, Lailatul Inaya, Putri Maulida, Ashila, Trimukti, Inaya. Wah, benar kata orang teman-teman, kalau di prodi psikologi itu gak ada mahasiswanya. Mahasiswi semua ya Arbi ya. Mahasiswi semua, mahasiswanya dikit sekali. Oke. Apa fenomenologis itu? Yang apa kawan? Yang tampak. Yang tampak itu kan perilaku ya teman-teman. Ya toh? Apa nomenanya? Sholat. Sholat itu tampak toh? Fenomena. Yang nomenanya dibalik itu apa teman-teman? Penyerahan diri kepada Tuhan kan? Kemudian penghambaan, rasa tawadu. Karena disuruh Tuhan ya harus nurut toh. Tawadu, tidak sombong sama Tuhan. Itu dia. Kalau ada
misalnya Rauf di pertigaan UIN membagi-bagi bunga mawar putih kepada para pejalan kaki. Itu fenomenanya membagikan bunga putih. Nomenanya apa teman-teman? Pesan di balik itu apa? Kalau orang Kristen menerbangkan merpati putih itu kan nilainya, nomenanya pesan damai itu. Nah, kalau bagi-bagi bunga putih itu pesan apa? Aisyah. Nggak tahu Pak, belum pernah nyoba soalnya. Wah, pesan damai sama itu, Roh. Peace toh, itu peace message, pesan damai. Nah, jadi teman-teman kalau ingin tanpa ngomong bagikan mawar putih, bunga putih, kan pesan damai itu. Ah, sama. Dalam psikologi agama itu yang diteliti adalah masalah agama fenomenologis ini yang nampak ini. Sholat itu tanda cinta kepada Allah, toh. Bangun malam itu tanpa cinta kepada Tuhan. Nah itu dia. Jadi objek. Jadi kata dia, agama apa yang disebut orang sebagai agama mereka itu menjadi psikologi yang nampak. Nah, jadi waktu penelitian psikologi agama, misalnya penelitian sekte apa. Saya lama loh teman-teman meneliti saksi-saksi Yehova. Salah satu sekte Kristen. Itu lama sekali. Dan dapat uang tiap tahun. Iya. Itu aliran sesat di Kristen. Karena tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai malaikat. Sebagai makhluk pertama. Tuhan itu Esa. Jadi dia tauhid. Monotheism. Nah, sewaktu meneliti mereka, ya saya perlakukan mereka seperti agama mainstream. Tidak saya bilang, loh Pak kan di Kristen ada Trinitas. Loh Pak, jangan. Biarkan saja subjeknya berbicara. Kita sebagai peneliti ya, mendapatkan informasi atau data kemudian kita olah. Toh. Kemudian apa fungsi agama? Ya sejujurnya ini udah ngajar ketiga kali saya Rauf teman-teman dari pagi terakhir ini. Apa fungsi agama sebagai agama bagi manusia? Sama ya pengaruh tadi ya. Apa fungsi agama? Sholat, puasa, kebaktian kalau Kristen bagi manusia. Oke, pengaruh, implikasi, dampak, wah itu bisa diteliti. Kemudian peranan agama bagi kepribadian manusia, gitu. Misalnya pengaruh tahfidz Quran terhadap ini kesalehan sosial, misalnya. Perilaku apa? Oke, dengan demikian perhatian psikologi agama itu bentuk-bentuk institusional agama. Nah, bentuk institusional itu yang dimaksud ya sholat, itu institusional yang terinstitusi, terbembakan. Kemudian arti personal sholat itu terhadap arti personal terhadap bentuk institusional itu. Oke. Katanya mantan rektor kita yang sekarang ketua BPIP itu sudah sholat hajat selama 39 tahun katanya. Kalau di grup dosennya. Bayangkan ya, sholat hajat sekian dan berokat-rokat loh, bukan 2 rakaat setiap hari. Kalau malam bangun sholat hajat itu luar biasa. Kemudian hubungan agama dengan struktur kepribadian. Nah, ini dia ya, teman-teman. Itu bisa menjadi penelitian psikologi agama. Yang terakhir ini menurut Clark ya. Ini riset di Amerika, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat betul ini swear ini bisa kita lihat keberagaman kita macam mana. Bisa kita lihat ini sebagai kacamata ini teman-teman barometer ya untuk melihat keberagaman kita kayak mana. Nah, kata dia di Amerika kalau dibedakan, tapi sebelum itu dia bilang dia peneliti ya ini psikolog agama bahwa objek psikologi agama itu adalah religious experience and behavior ya. Perilaku dan pengalaman beragama. Persis teman-teman tadi tulisnya. Ada 2 pengalaman dan perilaku beragama itu kata dia. Mari kita lihat. Termasuk dalam kalian mengerjakan tugas-tugas dari saya ini kayak mana. Ya, ada orang beragama dengan an acute fever. Apa fever itu teman-teman? Apa? Demam. Demam, gitu. Dan demam yang akut.
Demam yang akut bukan demam biasa. Coba bayangkan kalau demam akut, wah menggigil, penuh perhatian, toh kita penuh kesungguhan ingin lepas dari itu. Nah, ada orang beragama itu seperti ini. Orang yang beragama dengan penuh otentik, cinta kepada Tuhan, butuh dorongan dari dalam. Otentik gitu. Tidak ada pengaruh dari orang lain. Ini. Kemudian yang kedua, ada orang beragama, dia meneliti di Amerika itu, yang ke gereja ya. Ada yang adult habit. Adult habit itu beragama dengan penuh, ya membosankan gitu. Jadi kalau ke gereja, ini di Amerika, bukan mendengarkan pelayanan pendeta atau pastor. Dia di gereja itu nawarkan produk apa ke temannya sebelah. Ketika itu multi level marketing ya. Mencari downline, apa namanya istilahnya itu, mangsa untuk dijadikan downline-nya. Oke. Nah, kita di mana teman-teman beragama sekarang ini? Di acute fever apa ini adult habit? Nah, kita yang tahu ya. Kita yang tahu informasi itu, dan tentu kalau adult habit kita tingkatkan ya menjadi acute fever. Nah, ini dia penelitian psikologi agama itu di sini, ini yang diteliti. Yang orang intens sholat hajat tadi 39 tahun. Yang orang intens ikut majelis zikir, sholawatan sampai udah lama. Bukan yang adult habit ini. Ini penelitian yang lain, ya, penelitian teologi. Oke, mari kita ke bawah sedikit. Ini juga untuk melihat diri kita teman-teman. Ada 3 tipe pengalaman beragama atau cara orang beragamanya. Yang pertama, primary religious experience. Orang yang beragama secara primer. Jadi orang beragama karena otentik tadi, karena lillahi ta'ala, karena butuh dorongan dari dalam, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua agak yang secondary. Orang beragama karena ikut-ikutan. Karena rutinitas. Karena ada orang puasa, masuk Ramadan, nah saya juga ikut puasa. Kalau tidak ada yang puasa, enggak. Gitu. Yang terakhir tertiary. Wah, ini lebih parah ini. Beragama karena beban. Menderita, terbeban. Dia menjalankan puasa, dia menjalankan sholat, tapi itu sebagai beban, bukan kenikmatan, bukan cinta seperti di sini. Nah, tentu yang menjadi fokus kita di psikologi agama yang ini diteliti adalah orang yang ini ya, yang ini, yang primary religious experience, tidak yang secondary, tidak yang tertiary. Nah, mari kita lihat beragama kita, berislam kita, teman-teman ini, primarily, apa secondary, apa tertiary. Kalau kita introspeksi tertiary ya, kita tingkatkan ke primary ya. Kemudian kalau secondary juga kita tingkatkan ke primary. Seperti dikatakan kemarin oleh saya, ya selain sebagai kajian, psikologi agama ini juga bisa untuk melihat diri kita, keberagaman kita ya, supaya lebih baik, lebih mendekati gitu ya prosesnya. Oke, itu dia. Nah, terakhir slide ini yang ditanyakan oleh Mas Rizky tadi. What is religion in psychological perspective? This is the answer, Mas. Oke, ini dia. Inner experience of the individual, ya. Pengalaman batin seseorang ini. Ini dia. Inner experience of the individual, seseorang ketika berjumpa dengan Tuhan, beyond. Kalau kita Allah, kalau orang India dewa ya, dewa atau devi, kalau orang Jepang kami, God, kalau orang Barat ya. Especially as evidence by the effect of this experience on his behavior, tetap harus muncul di behaviornya. Mengapa Muslim masih dikatakan sebagai teroris ya di Barat ya, to some extent, karena behavior sebagian orang Muslim yang melakukan itu dan menggunakan lafal-lafal keagamaan kan. Allahu Akbar itu lafal agama, gak bisa kita mengininya. Ya banyak yang
peace. Tapi yang tidak peace ini, yang violence ini menggunakan ini level-level keagamaan. When he actively attempts to harmonize his life with beyond. Dan ketika upayanya untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Sholat tadi, inner experience sholat seseorang berjumpa dengan Tuhan. Itu harus tercermin dalam behavior loh, dalam psikologi itu ya. Baru dikatakan beragama yang betul. Ketika kita salam, assalamualaikum, kita kan ingin menebar damai. Apa kita ber-WA salam, ber-IG damai, atau head speech? Wah, sholat itu luar biasa nilainya ya kalau kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri dan ke kanan. Kita itu berjanji loh akan menebar peace ke siapapun. Dalam behavior ini, karena sholat perjumpaan dengan Tuhan. Janji loh itu. Janji. Nah, itu dia. Oke, kawan-kawan. Ini teman-teman definisi agama menurut psikologi, dan PowerPoint ini akan saya bagikan. Rekodnya insya Allah saya berikan juga kepada kawan-kawan. Saya senang sekali kalau di antara kawan-kawan ada yang merespon, ada beberapa pertanyaan untuk presentasi ini. Besok minggu depan tentang metodologi ya. Tadi ada pertanyaan metodologi kalau tidak salah. Besok jawabannya. Terima kasih. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Masih lama loh teman-teman. Masih jam 12:30. Tapi saya belum makan. Belajar dari pagi. Nyambung. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya sambil screenshot ya untuk presensi, mohon izin. Oke. Yang sheet 1 mohon izin. Kemudian nanti sheet 2. Silakan, ada pertanyaan. Oke. Untuk besok teman-teman jangan pakai zip ya, ini nggak bisa langsung dibaca ya. Satu-satu. Nggak bisa di copy langsung ya. Oke. Yang sheet 2. Sheet 2 mohon izin screenshot. Oke. Silakan. Teman, apakah everything is clear? Atau kalian sudah capek? Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Inayatul Fadilah. Wah, ini Arabisasi nih Inayah namanya. Ya, silakan. Sebenarnya ini mungkin bisa udah terjawab sama penjelasan Bapak tadi, cuman saya pengen mengklirkan otak saya aja. Waduh. Yang pertama, ada orang yang percaya ada Tuhan, percaya ada surga, percaya ada neraka, tapi nggak percaya sama adanya agama, karena menurutnya agama itu hanya menimbulkan perpecahan. Apakah orang yang seperti itu bisa masuk ke dalam objek penelitian psikologi agama atau tidak? Yang kedua, apabila psikologi agama itu hanya berpatok dan fokus pada manusia yang memiliki agama, kemudian bagaimana dengan negara-negara yang mayoritasnya itu tidak memiliki agama, seperti Korea Selatan yang 56% penduduknya itu tidak memiliki agama? Pasti ini pecinta drakor ini Naya ini. Iya Pak, emang. Terus? Kemudian, apabila psikologi agama itu masuk misalnya ke Korea Selatan, menjadi cabang ilmu di sana, bagaimana memahamkan mahasiswanya untuk percaya dengan psikologi agama? Bagaimana psikologi agama itu ya mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak percaya dengan agama, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih ya Ina ya. Ya. Yang pertama tentu seperti yang dikatakan dulu, psikologi agama itu adalah psychology kan? Bukan religious psychology ya. Kalau baca buku Peter Kennelly itu Approach to Religious Studies, itu ada dibedakan psikologi agama dengan psikologi keagamaan. Kalau psikologi agama itu psychology of religion, cabang dari psikologi agama. Psikologi. Kalau religious psychology, psikologi keagamaan, contohnya psikologi sholat, psikologi apa itu psikologi keagamaan itu fikih itu, itu teologi itu ya. Yang kedua, bagaimana dengan manusia yang ciri dari beragama itu kan
yang paling inti believe in God toh teman-teman. Jadi when someone believe in God but she or she does not have any religion to some extent, itu bisa menjadi kajian psikologi agama. Di barat itu coba ya, saya kan mengajar antropologi Jepang. Lebih parah lagi Mbak Inayah dan teman-teman. Di Jepang itu kalau ditanya, saya ketemu orang Jepang beberapa kali, punya teman yang di Jogja malah Mas Taka namanya, Taka. Saya manggilnya Mas Taka. Padahal Mas Taka di Sunda itu kepala. Taka ya. Itu orang Jepang bingung loh kalau ditanya teman-teman, agamanya apa? Karena nggak penting. Karena nggak penting untuk diakui. Tidak ada di KTP. Tapi apakah mereka tidak religius? Tidak religius. Mereka sangat religius, teman-teman. Sewaktu melahirkan, diacarai, dipestakan, diselamati. Menggunakan agama apa? Ajaran apa? Agama Buddha. Ketika umur 17 tahun, di mana seseorang sudah boleh, maaf ya, saya berkata kalau kurang sopan, sudah boleh berhubungan seksual dengan pacarnya, itu diupacarai pakai agama Shinto. Coba gimana? Inisiasi, proses inisiasi. Ketika menikah, pakai ajaran agama apa? Di gereja, pakai ajaran Kristen. Mumet toh. Ketika kematian, ada yang mengikuti ajaran agama Kristen, ada yang Buddha. Dikremasi di pusat-pusat Buddha. Nah, orang Jepang orang yang paling bingung itu kalau ditanya, what is your religion? Dan itu kan pertanyaan orang Indonesia toh tentang agama itu. What is your religion? Paling bingung. Paling bingung orang Jepang. Karena tapi apakah tidak religius? Ya mereka mempraktek. Ketika Natal, ikut Natalan. Ketika tahun ada upacara apa itu, ke kuil, pergi ke kuil berdoa. Bulan apa gitu, sebagai peringatan kelahiran Kaisar Jepang. Karena Kaisar itu kan bagi orang Jepang dipaksa dipercaya bukan keturunan manusia biasa toh. Kan keturunan dewa Kaisar itu teman-teman. Maka nggak bisa diganti. Kalau Perdana Menterinya berganti, kalau Kaisar tetap itu keturunan dewa. Pulau Jepang itu bukan pulau teori gletser, tapi khusus oleh dewa diteteskan tongkat ke air laut, kemudian diturunkan lagi dan menjadilah pulau-pulau Jepang yang besar itu. Semajunya teknologi mereka, tapi pelajaran geografinya rendah sekali. Pulau mereka itu bukan teori gletser itu, bukan, tapi di tetesan dewa itu. Izanami, Izanagi. Itu bisa menjadi kajian psikologi agama, bisa karena believe in God. Ya. Apalagi di barat ya, di barat memang tidak beragama kawan-kawan orang-orang, karena agama biasanya pilihan orang-orang Kristen itu yang tidak beragama, satu lari ke Islam, pindah ke Islam, dua pindah ke Buddha, tiga ikut movement spirituality, yoga. Tetap mereka believe in one God. Tetap ya, believe in God, or in God or in gods. Bisa satu, bisa beberapa God. Oke. Itu ya pertanyaan yang kedua. Bisa menjadi kajian, objek kajian psikologi. Kenapa? Karena believe in God. Bagaimana pengaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam spiritualitas. Nah, teman-teman pernah baca, dan itu menjadi kajian kita di terakhir, kecerdasan spiritual, spiritual quotient, Dana Zohar dan Dian Marsal. Pernah baca buku yang hitam itu? Nah, itu riset loh teman-teman. Ya, riset bahwa orang-orang yang cerdas secara spiritual dengan teori yang dia gunakan ya, fleksibel, kemudian persoalan makna dan hidup, ya hidup bahagia, itu tidak terkait dengan banyak orang yang dalam riset itu memiliki kecerdasan spiritual tinggi, tidak memiliki agama, tidak terkait dengan agama tertentu. Walaupun dia percaya bahwa penyedia spiritualitas paling terstruktur, paling baik itu agama. Tapi tanpa beragama, riset itu membuktikan orang bisa cerdas secara spiritual. Ya toh?
kalau saya ngomong maaf ya, kalau saya ngechat di WA grup itu jangan dikatakan nyepam ya. Ada satu WAG semester 1 waktu saya ngechat itu ketentuan resume begini, kemudian saya chat lagi, don't worry, saya bilang kan sebisanya aja. Kemudian apa ya, berkelompok, Bapak jangan nyepam terus, Bapak jangan nyepam, instruksinya jangan nyepam. Nah, nyepam itu kan nyampah toh. Gak tahu anak itu paham apa tidak, tapi bagi saya itu ya Allah sakit sekali saya bilang nyepam oleh mahasiswa semester 1. Oh, kalau dalam psikologi baper itu harus toh teman-teman. Kalau nggak baper kita bisa jadi pembunuh tanpa rasa toh. Pembunuh apa itu? Pembunuh darah dingin toh. Orang-orang yang sangat tidak nyaman dengan kata baper kan orang-orang psikologi toh. Orang cerdas secara spiritual punya rasa yang sensitif kok dikatakan baper kan? Itu salah dalam psikologi kan? Kan salah toh. Nah, itu dia. Mohon jangan dikatakan saya nyepam ya kalau WA di grup itu ya. Saya sampai ya udah saya pamit dari grup itulah. Wah, dikatakan nyepam. Dan teman-temannya diam lagi. Saya udah emot kecewa, teman-temannya diam, nggak minta maaf pula. Saya keluar. Saya pamit. Nah, itu yang Inaya ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga tadi lali ya Inaya, pertanyaan ketiga opo ora tak catat ya. Nah, ya bisa diulang yang ketiga? Udah 2 aja, Pak. 2 aja. Oke, makasih ya Inaya. Maaf, Mbak Inaya yang ketiga lupa ya, Mbak Inaya. Oke. Ya, lainnya? Silakan. Kalau metode besok ya, jadi menarik ya mata kuliah ini bisa untuk melihat diri kita juga, keberagaman kita, keislaman kita dari perspektif psikologi. Teman-teman kalau khutbah, kalau apa senang loh jamaah itu saya bawakan kajian-kajian psikologi kayak gini. Karena sudah bosen dong dari ustadz-ustadz yang biasa-biasa itu. Saya dari pendekatan psikologi saya bilang. Dalam psikologi agama begini-begini, wah senang. Dan saya selalu catat itu supaya tidak ngelantur kalau khutbah itu ada kisi-kisinya, ada pointersnya. Dan sering diminta jamaah, Pak, minta itu kisi-kisinya, saya kasih. Ya, di sini ada Elisa, ada Rizky, ada Nur Sadina yang kelihatan, ada Hidayat, ada Adam, ada Madison, ada Hanan, Aisyah, dan yang lain. Silakan, masih bertanya? Jangan tawadhu. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Zuhri. Baik, Pak. Tadi kan bahas tentang kecerdasan spiritual ya, Pak. Nah, apakah misalkan orang yang taat beragama itu misalkan rajin ibadah itu sudah pasti kayak punya kecerdasan spiritual yang bagus atau enggak? Terus kalaupun misalkan enggak nentu, bagaimana kita jadi seseorang yang secara agama juga taat, terus secara kecerdasan spiritual juga bagus, itu gimana, Pak? Terima kasih. Baik, Zuri, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Tapi Anda curi start. Itu pembahasan pertemuan keberapa. Nah, kajian tentang kecerdasan spiritual itu dari psikologi murni ya, Anda bisa baca bukunya Dana Rian Marshall, kemudian kalangan Indonesia ada Sukidi, ada buku Sukidi kecerdasan spiritual untuk meraih kebahagiaan dan apa gitu. Saya punya bukunya. Kemudian yang Muslim ada Hafari tulisannya, Khalil Hafari apa Hafari itu. Kemudian kalau Ari Ginanjar kan ISQ ya. ISQ itu bukan psikologi ternyata, kalau dibaca itu teologi, itu fikih. Yang berapa itu? 1 ways. ISQ 165 ya. 165 ways ya. 1 itu tauhid, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Jadi bagaimana menggapai kecerdasan emosional spiritual quotient melalui tauhid, melalui rukun iman, melalui rukun Islam. Teman-teman ya pastinya baca ya yang buku-buku kayak gitu, karena itu buku-buku psikologi ya.
Nah, kembali ke pertanyaannya Zuri itu akan kita kaji di pertemuan terakhir, di materi teori terakhir. Tapi kalau Ian Marshall sama Dana Zohar, ciri orang yang cerdas secara spiritual itu, atau kecerdasan spiritual itu tentang apa toh? Kalau kecerdasan emosi tentang apa teman-teman? Kajian, fokusnya. Kecerdasan emosional. Karakter kan? Betul? Characterizing toh, pengkarakteran toh. Nah, kalau kecerdasan spiritual itu kaitannya dengan persoalan nilai dan makna hidup. Oke. Ketika saya tadi ya kembali ke nyepam, ketika saya bilang, kalian jangan nyepam, itu secara nilai dan makna hidup bagaimana? Orang yang cerdas secara spiritual berarti akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak bermakna. Dan orang yang cerdas secara spiritual, dia akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai. Jadi, kalau kamu merokok dan puntung rokoknya kamu buang di sembarang tempat, itu tidak cerdas secara spiritual. Karena tidak bermakna, karena tidak bernilai. Kalau saya merokok, saya bukan perokok, merokok di depan umum dan banyak orang terganggu, itu tidak cerdas secara spiritual, bahkan secara emosional ya teman-teman. Karena orang cerdas emosi itu salah satunya kan memiliki kecerdasan sosial toh, social skill toh. Betul? Udah jadi mata kuliah itu belum? Nah, itu tentang persoalan kecerdasan spiritual. Tapi itu besok kita kaji ya. Perspektif Islam kayak mana mungkin bisa baca Khalil Hafari. Nah, tentang yang sholat tadi. Bisakah? Gimana Zuri? Tentang orang yang sholat. Orang yang sholat tentu syariatnya disyariatkan untuk mencapai dalam bahasa psikologi ya kecerdasan spiritual toh. Tapi pasti tidak semua orang sholat cerdas secara spiritual kan? Coba teman-teman. Malam-malam ada orang jamaah ya, apalagi saya perumahan. Mau jamaah ke masjid, mau ketemu dengan Tuhan. Tapi dari perumahan kok geber motor, bangunkan bayi. Itu tidak cerdas secara spiritual. Nggak ngefek toh sholatnya. Sholatnya iya, tapi tidak ngefek terhadap kecerdasan spiritual. Sudah diingatkan, ya gitu-gitu aja. Oke, jadi tidak semua perilakunya sholat itu berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Karena sholatnya tadi, kalau kembali ke teorinya Clark, ya secondary, hanya rutinitas saja. Hanya disuruh orang tuanya saja atau takut malu sama tetangga atau itu ya. Orang beragama sekarang bisa dilihat teman-teman kita, orang lain, terutama diri kita. Kita itu selama ini beragama tertiary religious experience, secondary atau primary. Ya, tentu dalam kacamata teori ini, jadi yang bisa mencapai kecerdasan spiritual adalah orang yang beragama an acute fever, yang penuh cinta, penuh ketulusan, otentik, atau yang primarily religious experience. Orang yang beragama dengan otentik, kecintaan kepada Tuhan, ngerti makna yang disyariatkan di sholat itu, dan lain-lain. Itu ya Zuri. Detailnya nanti kita akan diskusikan di sini. Ada artikel saya tentang kecerdasan spiritual di jurnal Refleksi. Udah agak lama teman-teman. Kecerdasan spiritual dan kebahagiaan hidup ada. Kemudian yang sudah saya lihatkan ya, yang buku putih itu ada kecerdasan spiritual juga. Tapi sudah habis, nggak bisa jual lagi, harus ke penerbit dan harus cepat. Oke, itu Zuri. Nanti lebih in detail we are going to discuss in 7 meeting or 8 meeting insyaallah. Baik Pak, terima. Oke, mohon maaf kalau belum memuaskan ya Zuri. Nah, Pak. Oke, yang lain? Arbi?
Seru sekali Bapak ini. izin bertanya, Pak. Iya, Desi Ratnasari. Desi Hepaniana. Kan ungu toh? Iya, tadi. Ya, Betul? Pak. Tadi Ya. kan Bapak pas menjelaskan jawaban dari Inayatul Fadilah itu bahwa beragama itu kan believe in God kan, Pak? Terus Bapak jelasin lagi pas pertama, psikologi agama itu mengkaji orang yang percaya Tuhan, terus percaya adanya surga dan siksa neraka. Terus orang yang percaya itu bakal menyesuaikan kehendaknya dengan perintah Tuhannya, gitu kan, Pak? Nah, bagaimana kalau misal jaminan surga dan neraka itu tidak ada, apakah manusia itu akan berperilaku sesuai dengan norma-norma kehendak Tuhan itu? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya gitu ya. Gimana lagunya Ahmad Dhani itu, Mas? Lagunya Chrisye ya? Gimana? Akankah, gimana lagu Chrisye yang jika surga neraka tak? Jika surga, gimana teman-teman? Ahmad Dhani apa? Chrisye itu? Nggak tahu, Pak. Mas. Oh, kamu generasi sini ya. Jika jika gimana? Ininya pokoknya gimana? Apakah kalau nggak ada surga, jika surga dan neraka tak pernah ada? Gimana nyanyinya, Elvira? Jika gimana, Elvira? Coba. Nanti saya teruskan. Awalnya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, kalau nggak salah gitu. Dinyanyiin, saya mau nerusin. Jika surga dan jika surga tak pernah ada, gitu ya? Akankah kau gimana? Jika surga dan tak pernah ada, akan lali ya mau ngamen di depan kalian gak jadi. Lupa. Jika surga dan tak pernah ada, akankah kau mengenai padanya? Udah sih. Nah, pertanyaannya jadi lali pertanyaannya. Siapa tadi? Elvira ya. Gimana? Gimana Elvira? Akankah? Gimana? Mohon maaf, aduh ya Allah. Tadi pertanyaannya Desi, Pak. Desi, ya Desi. Iya, kalau misal jaminan surga sama neraka itu nggak ada, itu apakah manusia itu akan tetap berperilaku menyesuaikan kehendak Tuhan gitu, norma-norma Tuhan gitu. Jadi apakah orang beragama itu, nah teman-teman kalau di tasawuf ya, kalau ini kan psikologi toh Mbak, yang kita teliti adalah yang tampak kan, agama secara fenomenologis toh, kata kata Krebs. Hubungan intensional manusia dengan Tuhan, kata Nicholas Kurdister. Kemudian kesadaran dan pengalaman beragama, kata Zakia Darajat. Kemudian an acute fever atau primarily religious experience menurut Clark. Nah, itu kan pertanyaan buat kita toh, apakah kita itu beragama? Apakah kalian teman-teman beragama itu memang untuk mendapatkan surga dan neraka, teman-teman? Itu kalau kata Ghazali itu kelas awam loh itu teman-teman. Itu mental pedagang loh itu. Kayaknya enggak deh ya. Kita itu kan beragama bukan untuk itu kan, tapi untuk Tuhan kan? Ya toh, untuk mencari ridho Tuhan. Kalau Abu Nawas itu kan ilahilas tulil firdosi ahla wala aqwa alan naril jahim. Ya, Abu Nawas itu menggombali Tuhan kalau Abu Nawas itu ya. Ya Tuhanku, aku bukan ahli surga katanya. Tapi aku nggak kuat kalau kau masukkan neraka.
Abu Nawas kan menggombali Tuhan itu Abu Nawas itu. Terus gimana? Dunubi mislu adadi. Jadi kalau seseorang atau sekelompok orang beragama karena, walaupun itu sebetulnya ada teksnya ya dalam Al-Quran ya, uiddat lil muttaqin ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, disediakan surga untuk orang yang beriman. Jadi enggak di teks itu ya enggak masalah juga kita berorientasi beragama itu untuk surga. Tapi apakah semua agama Mbak Desi ada ajaran surga dan neraka? Dan mereka tetap berperilaku baik? Tidak. Agama Buddha itu enggak ada surga dan neraka, Mbak. Agama saksi Yehova itu enggak ada surga dan neraka. Agama Buddha, coba teman-teman, saya lama loh ngajar di Institut Agama Buddha Negeri Wonogiri dekat rumah mertua. Mati kutu loh ngajar di sana. Nggak bisa ngelucu. Nggak bisa sedikit porno-porno gitu. Beda dengan di agama Kristen. Wah, porno-porno itu suka loh ngajar apa pleset-pleset ke situ. Kenapa? Karena orang Buddha percaya harus berkata baik, berpikiran baik, bertutur kata baik, bermata pencaharian baik. Untuk apa? Untuk mencapai nirvana. Jadi nggak bisa guyon-guyon ketawa-ketawa kayak kita. Hahaha. Nggak bisa. Karena ada 8 jalan untuk mencapai pencerahan. Berkata baik, berpikiran baik. Aduh, susah sekali. Dan itu tidak percaya surga neraka, Mbak. Yang mereka takutkan adalah tumiba lahir. Terlahir terus, terlahir terus, terlahir. Jadi orang Buddha itu mirip orang Hindu. Kehidupan sekarang itu entah kehidupan keberapa kali, Mas Raul. Entah ke 34 kali. Kemarin kucing, jangan-jangan besok jadi anjing. Itu yang ditakutkan. Nah, orang saksi Yehova itu tidak percaya neraka. Kematian datang, dia manusia jadi tanah, kembali ke tanah. Kalau yang terpilih, dia jadi tentaranya Yesus sejumlah 144.000 di surga. Nah, jadi nggak semua Hindu nggak ada neraka kan teman-teman? Adanya karma toh dan reinkarnasi toh, terlahir kembali. Tapi orang Hindu banyak yang sekali yang berbuat baik. Bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, karena mereka nggak ada surga, mereka moksa. Kalau sudah mencapai moksa, tidak akan terlahir kembali. Kalau buruk itu karmanya, ngeri toh, bisa jadi anjing, bisa jadi curut loh. Tetapi kalau sampai mencapai moksa, dia akan masuk ke alam dewa dan mungkin bisa jadi dewa. Setelah jadi dewa, tidak akan terlahir kembali. Itu nggak percaya neraka, tapi mereka berbuat baik toh. Ya toh. Dan banyak toh, coba wawancara aja orang-orang Muslim itu, kalau yang sudah khawas atau khawasul khawas, itu sudah nggak berpikir lagi surga neraka loh teman-teman ya. Udah orientasinya sudah Tuhan kan, ya toh, mencapai ridho. Kayaknya teman-teman sudah di level itu deh, bukan anak-anak deh. Sudah di level, sudah nggak, sholat kalian kan nggak berorientasi surga toh. Sudah orientasinya sudah Tuhan toh, sudah Tuhan kan, sudah nggak, kayaknya udah nggak kebayang deh di kita surga neraka itu. Sholat bukan karena takut neraka. Tapi mungkin ya kalau diteliti ya Mbak Desi, karena ini tidak asumsi, silakan aja Anda teliti mahasiswa psikologi angkatan 2020, ada 4 kelas loh, kalian banyak sekali itu, ada 4 kelas ini, kelas psikologi agama itu ada 4 kelas, saya ngampu 3. Pengaruh kepercayaan terhadap surga dan neraka terhadap perilaku baik dan buruk mahasiswa psikologi angkatan 2020. Baru itu jadi jawaban empirik ya Mbak Desi ya. Mungkin akan didapatkan ada yang karena takut neraka, mungkin karena menginginkan surga, mungkin karena orientasinya betul-betul Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus berdasarkan riset ya. Apa nanti saya
kasih kuesioner kalian isi supaya saya dapat informasi itu. Itu ya Mbak Desi? Sudah jam 13, ada 10 menit lagi. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Cukupkah? Teman-teman? Cukup? Ini tidak ada yang cukup jawab cukup. Terus ke priben Inyong. Lanjut apa ke priben? Kalau saya cukup, Pak. Saya tadi mau nanya tapi lupa, Pak. Apa, Rauf? Ingat-ingat. Lagi ingat. Ada pengajiannya dikit, Rauf. Maklum ini ketua takmir di kampung ini. Oke, kalau tidak ada diingat-ingat bisa WA ya, Rauf. Nanti saya beri penjelasan. Dan juga kawan-kawan yang lain. Mohon maaf sekali kalau ada salah kata, salah ucap, menyebut nama-nama beberapa teman. Mungkin tidak berkenan saya sebut. Saya nyering nyebut Rauf, Arbi, Nur Syahdina yang nongol-nongol ada, Mufida, Rizky, dan yang lain ya. Maaf kalau salah pelapalan, maklum orang Sunda nih. Tidak bisa bilang F ya Mas, Rauf. Nah dari tadi Rauf terus kan, bukan Rauf. Baik, terima kasih. Nanti disimpan pertanyaannya bisa di WA kan, kemudian saya beri penjelasan nanti. Kalau bisa saya jawab teman-teman, kalau tidak bisa saya tanya ke yang lebih ahli ya tentu. Baik, marilah kita tutup bersama-sama kuliah kita pada siang hari ini dengan mengucap syukur, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.